Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Silahkan simak video berikut ini sampai selesai ya ayah dan bunda. Bila video ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk dapat notifikasi video baru dari kami. Bila ini juga bermanfaat untuk orang lain, boleh ya di-sharing ke teman atau keluarga yang lain, oke? Tuh, ketemu lagi bareng kita berdua, Bubit sama Mbak Retno dari Almom, dari Yumis. Dalam kesempatan yang ceria ini kita bahas apa nih Mbak Retno? Hari ini kita bahas menyusui di masa pandemi. Ini cocok banget ya Bubit dia sama yang terjadi saat ini. Jadi benar-benar ini informasinya akan sangat bermanfaat untuk seluruh busui ya. Iya, seluruh busui karena kita hidup di masa seperti ini. Gimana Bubit ya menyusui di masa pandemi ini? Jadi menyusui di masa pandemi. Pandemi ini kita nggak ngerti ya kapan berakhirnya ya Mbak Retno. Berdoanya sih lebih cepat kayak gitu, dan berdoanya nggak banyak yang kena COVID, apalagi bumil dan busui kayak gitu. Tapi kita ternyata hanya bisa berdoa. Nanti kalau misalnya kena gitu, diusahakan melalui protap yang benar sehingga cepat sembuh dan tidak menular ke bayi. Nggak usah terlalu khawatir berlebihan, nggak usah khawatir berlebihan, tapi ikuti saja prosedurnya. Nah, kita sekarang belajar tentang menyusuinya pada ibu yang lagi sakit atau yang sehat. Gitu. Jadi ada ininya, ada prosedurnya Mbak Retno. Kalau menyusui pada ibu yang sehat atau enggak sakit apapun, ini menggunakan prosedur 3W namanya Mbak Retno. Oh, itu yang untuk yang tidak sakit ya, kayak kita semua nih, insya nggak sakit ya, hari-hari biasa ya. Iya. Tapi kalau di COVID ini biasanya orang bilang sebagai OTG ya, orang tanpa gejala ya. Karena kita juga emang nggak ada gejala apapun, dan kita banyak yang nggak melalui tes ya Mbak. Benar. Karena memang iya bahayanya COVID itu karena di 2 minggu awal dia terjangkit itu benar-benar nggak terlihat apapun ya, Bidan ya. Jadi memang makanya sekarang kalau mau melahirkan itu harus tes ya Bu Bidan. Iya, harus tes mulai dari rapid atau PCR kayak gitu. Nah, ini kita ngomongin ibu-ibu yang sehat ya, yang nggak ada gejala apapun, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada gangguan pernafasan. Diusahakan tetap saat dia itu pegang bayi atau DBF atau menyusui itu tetap wear mask atau menggunakan masker. Jadi 3W itu adalah salah satunya wear mask. Jadi kita pakai masker. Kemudian yang kedua, wash hand. W kedua itu wash hand, kita cuci tangan dulu sebelum pegang bayi gitu, agar pada saat kita pegang bayi ya tangan kita bersih. Terus yang ketiga, wipe surface atau mengelap. Wipe itu mengelap, surface itu permukaan sekitar kita kayak gitu. Jadi meskipun kita nggak ada gejala, pada saat kita bernafas atau nggak sengaja agak bersin dikit atau ngomong gitu kan, barangkali ada sedikit percikan ya Mbak ya, droplet gitu, droplet kita tetap dilap permukaannya seperti itu. Jadi memang benar-benar kita tidak sakit. Ini tadi kan yang untuk yang sehat ya Bu Bidan ya. Tapi kita seolah-olah kita ini sakit agar lebih safety ya Bu Bidan ya. Jadi jangan menganggap mudah, oh saya ini sehat, akhirnya mengabaikan itu tadi ya, nggak cuci tangan, nggak pakai masker, terus ya mohon maaf aja mungkin sembarang-sembarang aja dipegang mungkin sekitarnya, ternyata orang yang habis dari tempat itu ternyata ada droplet gitu Bu Bidan ya. Ya. Berarti memang harus benar-benar ditingkatkan di masa pandemi ini kebersihannya. Meskipun kita semua lagi sehat, karena memang itu tidak tampak ya Bu Bidan ya. Oke. Terus sekarang menyusui dikala ibu sedang sakit ya, baik itu sakitnya ringan ataupun sakitnya berat.
Kalau sakitnya ringan, ini misalnya kita hanya gejalanya itu kayak bersin atau sedikit demam kayak gitu ya. Kalau sakitnya berat ini sudah sampai gangguan pernafasan nih, kayak misalnya sesak gitu. Kemudian sampai harus dibawa ke rumah sakit, nggak bisa merawat bayi gitu ya Mbak Retno ya. Itu yang termasuk berat. Ini proses menyusunya gimana? Iya betul, itu kan jadi bayinya tetap harus dapat ASI. Iya, nanti dikirainnya ibunya nggak ada sakit, ya sudah lo kasih sufor aja gitu bibinya ya. Itu malah bahaya tuh. Bisa jadi pada saat dia nggak dapat ASI, dapat sufornya alergi, ya kan? Sakit malah ya. tambah sakit, bukan karena ketularan COVID-nya, karena nggak cocok sufornya kayak gitu. Terus itu gimana tipsnya Bu Bidan? Nah, untuk ibu yang sakitnya ini ringan, Mbak Retno, pertahankan DBF. Jadi Anda masih boleh melakukan nenek DBF langsung ya. Iya, nenek langsung. Ringan tuh kadarnya gimana ya Bu Bidan? Ringan itu kalau kita gejalanya hanya misalnya bersin-bersin atau batuk pilek yang ringan yang tidak membuat Anda harus pergi ke rumah sakit. Oh oke, yang hanya yang bisa yang di rumah seperti biasa, seperti flu biasa gitu ya. Yang bisa dilakukan perawatan di rumah. Tapi tetap pakai masker tadi yang 3W itu 3W. tetap harus dilakukan Bu Bidan Iya, ya. betul. Terus Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan ASI perang. Jadi tetap berikan ASI meskipun Anda tidak DBF kalau sakit ringan ya. Misalnya Anda membutuhkan istirahat lebih banyak nih ya karena lagi sakit. Terus bayiku ini mau tak susuin tapi masih tidur tuh. Padahal ini ASIku udah banyak. Padahal nanti kalau aku nunggu dia bangun untuk nyusuin, akunya nggak tidur gitu. Boleh ASInya diperah dulu ya. Nanti setelah bayinya bangun, ASI perahnya ini diberikan kepada bayi dengan media selain dot kayak gitu, dengan media selain dot. Yang memberikan boleh orang lain, bunda istirahat karena lagi sakit. Jadi ada waktu bundanya untuk istirahat ya. Jangan nanti nunggu anaknya nggak bangun-bangun, ibunya malah ikut nggak tidur. Nanti malah sakitnya nggak selesai. Terus penting nggak DBF di masa ibu yang lagi sakit ringan itu? Takutnya kan mungkin ya Dok, kalau Bu Bidan kalau misalnya ibunya ini belum ada pengetahuan apa-apa, pikirnya dia itu ASI-nya itu malah mengandung sakit yang sama. Ada loh yang seperti itu Bu Bidan. Iya. Jadi takutnya ini dinenenin ternyata anaknya ketularan flu lah misalkan katakanlah dari ASI-nya ini tadi. Nah itu saya juga sering dengar seperti itu. Jadi ASI itu dia punya antibodi sendiri Mbak Retno. Pada saat ibunya sakit, katakan hanya sakit flu gitu ya, cuma batuk pilek. Ternyata tubuh ibunya itu membuat antibodi terhadap sakit flu. Nah antibodinya itu yang akan dapat ke bayi melalui ASI. Jadi bayinya lebih kuat, lebih strong. Jadi yang di dalam ASI ini malah antibodinya ya, iya, bukan bukan virusnya. Bukan virusnya tetap melalui droplet. Tetap melalui droplet dan itu bisa Anda hindari dengan 3W tadi. Oh gitu. Jadi ini benar-benar salah paham Bu Bidan ya, karena saya pun orang-orang yang di sekitar saya tuh bilang, belum nanti ASI-nya bikin batuk juga loh, bikin pilek juga loh, bikin sering ya kayak gitu ya. sering banget. Ini benar-benar yang apa ya, yang pemahaman yang perlu sangat perlu diluruskan, karena akhirnya kan si ibu ini tadi mau nenenin juga takut anaknya ketularan gitu kan, karena secara medisnya kalau secara pemikirannya, oh iya mungkin ya di dalam tubuh saya ini memang lagi sakit flu, nanti ASI-nya juga akan ikut kena flu gitu kan. Ternyata enggak ya. Ternyata secara medisnya malah itu yang lebih baik, langsung dinenenin langsung. Langsung dinenenin itu antibodinya masih banyak di sana dan bunda bisa dapat antibodi itu melalui proses DBF bayinya. Itu penting banget. Ini benar-benar digarisbawahi ya Bu Bidan ya. Digarisbawahi. Saat ibunya sakit, sangat dianjurkan untuk nenen langsung si adik. Dengan prosedur yang 3W tadi ya. Oke. Kemudian kalau ibunya sakit berat, misalnya sampai ada gangguan pernafasan sesak,
butuh oksigen, butuh perawatan di rumah sakit pakai ventilator dan sebagainya. Usahakan dia tetap melakukan perah ASI atau pumping di sana. Jadi nanti bisa minta bantuan ke perawat atau bidan ataupun siapapun yang merawat di sana untuk membantu memerah ASI. Dengan prosedur-prosedur tertentu juga nanti kita bahas ya itu ya. Pada intinya adalah tetap ya Bu Bidan ya, usahakan ASI itu diberikan ke anaknya. Betul. Selain anaknya sehat, Anda juga bisa terus memberikan ASI. Kalau ASInya nggak diperah, habis nanti. Iya. Kadang ada memang bunda-bunda tuh yang bilang, Bun, saya sudah konsumsi almondnya, sudah konsumsi lemonnya, tapi kenapa kok ASI saya akhir-akhir ini ya nggak seperti kemarin. Ternyata waktu kita bantu konsultasinya sakit, habis sakit 3 hari, Nggak pumping, anaknya dikasih Sulfon, akhirnya turun langsung itu produksi ASINya kayak gitu. Memang harus tetap konstan ya Bu Bidan ya, harus tetap konstan. Kalau nggak mau ASINya turun. Tapi biasanya waktu kita sakit itu secara refleks turun ya Bu Bidan ya. Nah, kalau itu aja fisiologinya pasti akan turun ya Mbak ya. Ditambah lagi nggak berusaha untuk pumping, sudah pasti gampang banget berhentinya itu ASI. Kalau si anaknya pinter, dia enak ya, langsung nempel, nyuahin nenek terus. Itu ada yang tipikal anak seperti itu. Tapi kalau kadang ada yang dia akhirnya males ya Bu Bidan, sudah nggak kenceng lagi nih ASINya Bunda, akhirnya dilepas gitu aja. Dia malah memilih sulfornya itu tadi. Jadi memang yang perlu digarisbawahi itu tadi ada 3 Bu Bidan ya. 1, tetap memberikan ASINya saat sakit. Yang kedua, menggunakan 3W. Dan yang ketiga, kalau misal pun paling akhir adalah tidak bisa diberikan ASI secara langsung, tetap dikeluarkan. Iya benar, tetap diperah. Oke, ini sangat bermanfaat banget ini karena takutnya nih di saat-saat masa pandemi ini mungkin ada yang sakit, apalagi yang kena COVID ya Bu Bidan ya, bingung cara memberikan ASI ke anaknya. Terus kalau yang kena COVID Bu Bidan gimana ya? Kalau yang kena COVID dan dia harus perawatan di rumah sakit pasti akan lebih agak panjang sedikit ya prosedurnya ya memberikan ASI. Nah, gini, yang pertama tetap berikan ASI perah dengan cara memerah ASI menggunakan alat perah ya. Boleh alat perah ataupun tangan. Kalau Anda masih bisa menggunakan tangan, silakan pakai tangan. Kalau enak menggunakan pompa ASI, silakan pakai pompa ASI. Oke. Usahakan pompa ASINya itu nggak gantian dengan ibu yang lain. Kayak gitu, meskipun sama-sama sakitnya, sama-sama diagnosanya, tapi jangan pernah bergantian pompa ASI dengan orang lain. Oh ya, di rumah sakit itu Mbak Retno biasanya emang disediakan pompa ASI yang hospital grade ya. Jadi dia itu emang bagus, cara pompanya juga kekuatannya tepat dan nggak bikin sakit kayak gitu. Tapi itu dipakai orang banyak, jadi lebih baik, lebih safety, punya sendiri. Kalaupun tidak punya bisa pakai tangan, nggak usah khawatir ya. Masih banyak jalan ya, masih banyak jalan. Oke. Terus Bu Bidan, terus yang selanjutnya adalah sterilisasi alat pompa. Itu penting juga itu ya. Kalau kita nggak lagi sakit, misalnya kita itu perah sendiri di rumah, ini itu bisa digunakan hingga 8 atau 12 jam Mbak Retno. Jadi habis disteril nih ya, kita pakai. Terus ini nggak perlu disteril lagi, masih bisa digunakan nanti untuk pumping selanjutnya sampai 8 atau 12 jam, tapi ini masih kulkas. Iya. Kalau lagi sakit, jangan pakai metode seperti itu. Jadi setelah dipakai, cuci bersih, langsung disteril, keringkan, simpan di wadah tertutup, baru dipakai lagi. Jadi harus sekali pakai langsung steril. Terus Bu Bidan, untuk ASINya nih, takutnya nih ASINya ini kena droplet. Mungkin waktu si ibu tersebut pumping tanpa sengaja, jari tangannya yang sudah untuk batuk-batuk
terkena alat pumping, akhirnya di AC-nya itu ditakutkan ada virus coronanya. Itu ada masukan nggak Bu Bidan? Oh iya, biar safety-nya. Iya, safety. Kalau kita pumping pakai alat ya Mbak Retno. Ini kan AC-nya langsung masuk kan ya dari putih langsung masuk ke botol. Jadi ini dalamnya mestinya bersih dan steril ya. AC-nya nggak ada. Kalau kita pernah pakai tangan pun ya, ini lubang botol kaca misalnya itu hanya kecil banget, untuk masuk puting aja udah cukup nih ya. Insya Allah nggak akan bisa masuk droplet yang lain. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah kebersihan sekitar botol ini, justru kebersihan sekitar pompa. Jadi sering-sering kita membersihkan botol ini, misalnya sebelum kita perah ya, kita udah cuci tangan nih, botolnya dilap juga kalau bisa dengan desinfektan yang aman, yang gitu, food grade yang food grade. Kemudian setelah kita melakukan pumping atau perahasi, ini juga disterilin lagi pakai desinfektan yang food grade tadi. Gitu. Jadi harus membersihkan permukaan botolnya dan alat pumpingnya. Mungkin ditambah sama, saya dengar sih dari Bu Bidan, virusnya itu tidak mampu bertahan di 40 derajat Celcius. Mungkin harus dihangatkan mungkin ya. Biasanya kan ada memang yang begitu di pumping ditaruh kulkas anaknya mau dingin, tapi ada juga yang dihangatkan. Nah mungkinkah jadi salah satu biar safety nih dihangatkan? Bener. Jadi kalau biasanya anaknya itu mau yang dingin gitu ya, susu dingin kan enak seger gitu. Bener. Ada yang kayak gitu. Jadi boleh menurut Mbak Retno dihangatkan dulu, tapi nggak usah sampai mendidih ya. Jadi dihangatkan agar kondisi sekitar botolnya ini juga bersih. Jadi ya. Terus kemudian Bu Bidan, manajemen AC perah eksklusif tuh bagaimana ya? Yang benar. Soalnya kadang nih kita nih asal aja kasih, yang penting di pumping dapat si, tapi itu nyimpennya udah langsung masuk freezer kayak gitu kan. Sebenarnya nih kalau kita ngomong yang benar dan agar menjaga gizi si AC ini menjaga komposisinya ya, itu gimana gitu? Jadi untuk manajemen AC perah eksklusif di masa pandemi ini ya, sebenarnya itu nggak jauh beda dengan manajemen AC perah biasanya. Jadi Bunda memerah setiap 2 atau 3 jam. Jadi nggak ada patokan nih 2 jam, enggak, 3 jam ya enggak. Antara itu boleh. Kalau misalnya Anda sedang sibuk sekali ya boleh 3 jam. Setiap 3 jam ya sekali. Berarti itu antara 8 sampai 12 kali sehari. Kalau di rumah sakit nih ya tanpa DBF. Kayak gitu. Terus selama pompanya, lama perah AC-nya kalau pakai alat sekitar 15 sampai 20 menit. Nggak lama-lama banget. Nggak lama-lama ya. Nah, ini bisa dikombinasikan antara pakai alat dengan pakai tangan. Jadi nggak harus pakai alat aja. Biasanya ibu-ibu yang biasa DBF ya Mbak Retno, ini dia bener-bener kosong abis dinenen bayi. Tapi pada saat dia pompa ASI, pakai ASI, kok mek titik ibu. Iya, benar. Dan terasa di payudarinya masih banyak ASINya. Nah, itu berarti harus dengan 2 cara, dia pakai alat, dia pakai tangan. Iya. Soalnya kadang tuh nggak ngena gitu loh. Kalau saya ngomong tuh kayak kok nggak keluar ya? Apakah macet? Apa kayak gimana gitu ya? Padahal memang masih kelihatan ada ASINnya banyak gitu ya. Nah, berarti itu dikombinasi pakai alat sama pakai tangan. Jadi benar-benar totalitas ya Bu Bidan ya. Benar-benar kosong, biar nggak jadi sumbatan ASI dan ASI Anda tetap lancar. Terkadang itu saya juga pakai ini Bu Bidan, dimasukkan air panas hangat ya, terus dioles-oleskan. Jadi waktu pumping itu dia nanti akan terasa refleksnya itu langsung keluar gitu ya. Benar. Boleh dilakukan ya. Mungkin gini ya Bu Bidan ya, setiap ibu kan kita nggak bisa ngomong ya Bu Bidan, cara ini akan berfungsi baik di ibu A, otomatis akan berfungsi baik untuk semua ibu. Mungkin bundanya diharap lebih sabar ya Bu Bidan ya, dan bisa dicoba banyak dicari-cari. Seumpama yang cara satu belum sukses ya coba cara yang lain. Karena memang menyusui
itu saya dengar-dengar dan memang yang saya alami pun itu harus keras kepala Bu Bidan ya. Menyusui itu dengan keras kepala. Betul. Aku bisa. Gitu. Benar-benar itu. Soalnya yang paling mendengarkan omongan tetangga ini ya si ibunya. Kalau dia dibilang nggak bisa nenenin kayak gitu. Apalagi dibilang mertua, kamu kok nggak bisa nenenin, langsung melipir. Wah ya itu ya, harus dibuktikan kalau ibunya ini bisa gitu ya Bu Bidan harus ya. pede dulu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya Bu Bidan ya, dengerin live kita juga sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan menyampaikan informasi yang bermanfaat. Terus Bu Bidan, pencegahan infeksi nih sekarang. Oke. Nah, kalau untuk pencegahan infeksi ya tadi sudah dijelaskan, sterilisasi alat dengan benar. Terus simpan ASI perah dengan benar juga, yang tadi Mbak Retno jangan sampai salah simpen nih, caranya gimana nanti bisa berkurang komponen gizinya. Dan gunakan ASI perah itu dengan cara yang benar juga. Jadi gini, sterilisasi tadi udah dibahas, sekarang kita bahas tentang penyimpanan ASI perah. Jadi ASI perah itu yang habis diperah ke dalam botol ini kan sifatnya masih agak hangat ya Mbak Retno. Betul. Agak hangat ini jangan masuk freezer dulu, karena perubahan suhu yang drastis dari hangat masuk ke suhu freezer yang benar-benar dingin itu akan merusak beberapa komponen kandungannya ya. Itu termasuk diantaranya adalah antibodinya Mbak Retno. Jadi itu yang bisa rusak, padahal itu yang kita butuhkan. Yang penting banget ya, yang nggak ada di dalam sulfur itu kan itu ya, antibodi ya itu tadi. Nah, jadi setelah diperah yang agak hangat tadi tuh masuknya ke chiller atau kulkas yang bukan freezer, yang bagian bawah tuh Mbak Retno. Jadi pelan-pelan ya. Kita dinginin pelan-pelan di sana, kurang sampai sejam, apa 2 jam gitu. Baru kita simpen ke freezer. Nah, kalau misalnya ASI perah ini segera digunakan nih, nggak usah buru-buru masukin ke freezer. Misalnya ini dalam 2 hari lagi aku pakai, apa perlu masuk freezer? Enggak ya, nanti daripada naik turun gitu juga nggak bagus. Nah, ini bisa digunakan ASI yang di dalam chiller, namanya kulkas yang bukan freezer itu namanya chiller. Itu bisa sampai 8 hari Mbak. Untuk kulkas lama ya bedanya. Iya, untuk kulkas yang 2 pintu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kulkas yang 2 pintu masuk freezer itu sekitar 3 bulan. Kayak gitu. Jadi sebelum ini pindah ke freezer, Bunda sudah harus ngerti ini mau tak pakai kapan. Biar nggak buang-buang komponen ASI yang bagus itu. Kemungkinan saat Bunda memerahnya itu stok asitnya kurang, masih belum terlalu banyak. Jadi memang harus benar-benar kayaknya ini 3 hari udah diminum deh kayak gitu ya. Jadi nggak masuk freezer ke freezer. Terus kalau freezer yang ASI tuh freezer yang khusus ASI, deep freezer namanya. Kalau itu suhunya kurang sekitar minus 19 derajat Celcius itu bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya, cukup lama. Atau 12 bulan itu bisa. 12 bulan nggak bisa sih, sampai 6 bulan aja bagusnya. Karena memperhatikan kandungan gizinya ya bedanya. Memperhatikan kandungan gizinya. Ini terus pentingnya ini sekarang kita bahas gini, karena kita lagi WFH, kita banyak dengar kabar bunda-bunda lagi hamil. Nah, karena bunda-bunda lagi hamil di masa pandemi ini, dia juga bingung kalau lahiran di rumah sakit ya. Kemudian dia ternyata setelah dites itu dia positif COVID. Apa bisa menyusui? Saya penasaran dulu Ibu Bini. Yang pertama adalah apakah anaknya juga tertular COVID itu? Terus memang prosedurnya tuh dia akan melahirkan tuh seperti apa? Apakah begitu melahirkan dia akan IMD? Kadang-kadang ada yang IMD nih Bu Bidan ya. Jadi mungkin saya penasaran nih, mulai dari dia prosesi melahirkannya sampai dia nanti harus memberikan ASI-nya tuh seperti apa?
Jadi untuk ibu-ibu yang COVID ya, Bu Bib menyarankan, bukan menyarankan ya, Bu Bib kasih gambaran dulu deh, bahwa COVID itu tidak ditularkan lewat plasenta, hubungan di dalam rahim ya, maksudnya uteroplasenta itu nggak akan ketularan di sana. Jadi misalnya ada COVID, bayinya apa COVID juga pada saat Anda hamil? Enggak ya, belum ada literatur yang membuktikan tentang itu. Kemudian apa COVID itu ditularkan lewat ASI? Jadi COVID-nya masuk ke ASI? Enggak juga. Yang benar bisa menularkan COVID itu adalah dropletnya itu, Mbak Retno. Pada saat kita proses mengisi tadi itu. Makanya kita pakai 3W tadi, salah satunya pakai masker. Kemudian apakah IMD atau inisiasi menyusu dini? Ya, ini ada beberapa rumah sakit yang bisa pada saat pasiennya itu kondisinya baik. Melihat dari kondisi pasiennya ya, si ibunya tadi ya, dan baik dan bersih ya, jadi bisa dikontrol higiennya gitu ya, itu boleh di sana untuk IMD. Tapi kalau misalnya pasien ini butuh ventilator dan sebagainya, kalau misalnya tidak diperbolehkan untuk IMD, nggak bisa IMD, nggak apa, banyak cara untuk menstimulasi agar ASI itu juga keluar lancar di 1 minggu pertama. Nggak usah khawatir ya. Jadi benar-benar ya Bu Bidan, dia lewat droplet. Beneran lewat droplet itu. Padahal kalau secara kita akal, maksudnya secara tanpa ilmu nih, dia virus itu masuk ke tubuh. Saya pun juga memikirkan, oh berarti seluruh tubuh kita ini sudah terjangkit virus itu. Tapi masya Allah ya, ternyata plasenta malah nggak ini ya. Kayak gitu Mbak Retno. Sampai saat ini belum ada literatur yang mengatakan dia bisa menular lewat plasenta. Semoga memang tidak bisa ya. Semoga tidak ya memang ya. Karena sangat sedih ya pastinya ya dengan kondisi seperti itu. Dan pastinya gini, kalau saya boleh nambah ya Bu Bidan, pasti di masa pandemi misalnya seorang ibu itu positif corona, dia mungkin cara tergampang adalah memilih sufor, karena dia sedang susah untuk memberikan ASI secara langsung, dan dia juga susah karena dia harus merawat dirinya gitu. Jadi alangkah baiknya dipikirkan kembali untuk masa depan si anak ini tadi ya Bu Bidan ya. Jadi memang akan lebih sangat rumit sekali, karena memerahnya seperti orang yang pakai ya lengkap ya, benar-benar dibersihkan dan lain-lain. Tapi itu efeknya nanti sampai si anak itu besar. Iya, sampai anaknya besar. Gitu. Jadi harapan saya semoga lah dengan adanya IG Live ini, naudzubillah min dzalik, kita tidak berdoa ada di antara yang live ini mengidap COVID saat hamil, tapi mungkin bisa diinformasikan ke saudaranya atau ke rekannya yang sedang hamil. Itu tadi, jangan khawatir, yang penting tetap ikhtiar memberikan ASI ya Bu Bidan ya. Karena jika memang Bu Bidan ini kalau awal-awal itu dia sudah tidak memberikan ASI, otomatis pasti seterusnya dia tidak akan mungkin memberikan ASI. Iya, karena proses relaksasi itu nggak mudah. Bener, beberapa customer dari Almom juga begitu. Ada beberapa yang sukses relaksasi, tapi memang benar-benar ikhtiarnya tuh luar biasa. Benar-benar ikhtiarnya luar biasa, sampai menangis-nangis sampai malam-malam itu karena anaknya menolak untuk menyusu. Tapi dia benar-benar dia sabar mengikuti anaknya, akhirnya ASInya bisa keluar kembali. Itu benar-benar butuh seorang ibu yang keras kepala. Misalnya nih Bunda, naudzubillah min dzalik ya, ada yang terkena COVID dan sedang melahirkan. Susternya mungkin akan mencari mudahnya saja daripada mempengaruhi si anak. Ya sudah, aku kasih sufor aja gitu kan ya, kasih sufor aja. Coba dikonsultasikan atau mencari second opinion, mulai dari dokternya. Misalnya kan kemungkinan akan diberi jalan yang lain ya Bu Bidan ya. Harus berjuang pokoknya. Benar. Karena itu tadi masa depannya si anak tadi
ya memang harapan kita bisa diberikan ASI ya Bu Bidan ya, karena memang ASI ini yang bukan terpenting, terbaik tidak ada biayanya, benar-benar murah, gratis, tapi formula di dalamnya ini Bu Bidan ya, yang ya ciptaan Allah ya Bu Bidan ya, ciptaan Tuhan, jadi benar-benar luar biasa. Iya, Perjuangkan ya Bunda ya. harus bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi